Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi perpajakan tentang pajak penjualan atas barang mewah atau yang bisa disebut PPNBM. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Fahril Akbar, yaitu saya sendiri, Rahman Yoga, Eko Putra Yaya, dan Anissa Putri Oktaviana. Pertama, dasar hukum PPNBM. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pengenaan PPN dan PPNBM atas barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam negeri. Pengertian PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan kepada siapapun atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh importir. Lanjut pada karakteristik PPNBM. Karakteristik PPNBM yang pertama merupakan pemungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat importir BKP mewah ataupun pabrikan BKP mewah. Yang ketiga, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Namun jika dieksportir mengekspor BKP mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Lanjut pada dasar pertimbangan PPNBM. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan atas produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Lanjut pada subjek PPNBM. BKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaannya dan BKP yang melakukan impor barang mewah. Lalu untuk objek PPNBM, yang pertama penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil fabrikasi. Kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak. Yang pertama harga jual, 2 penggantian, 3 nilai impor, 4 nilai ekspor, 5 nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Pengenaan atau saat terhutang PPNBM. 1. Penyerahan BKP yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong barang mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah kegiatan merakit, memasak, mencampur, mengemas, dan membotolkan serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain yang melakukan kegiatan tersebut. 2. Impor BKP yang tergolong barang mewah. PPNBM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Yang ketiga, pengenaan PPNBM atas impor BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Baiklah, saya akan menjelaskan BKP yang tergolong mewah. Pertama, barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau bersifat eksklusif. Yang ketiga, pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, dikonsumsi untuk menunjukkan status. Tarif PPNBM serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Kelompok tarif PPNBM ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Contoh soal, Pak Andi akan membeli sebuah kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin sebesar 1.800 cc dan mempunyai harga jual sebesar 260 juta rupiah. Hitunglah PPNBM-nya. Pertama, nilai PPN kendaraan 10% kali 260 juta rupiah sama dengan 26 juta rupiah. Kedua, nilai PPNBM kendaraan
40% kali 260 juta rupiah sama dengan 104 juta ribu rupiah. Total nilai jual kendaraan ditambahkan PPN dan PPNBM sebesar 390 juta ribu rupiah. Bisa ditarik kesimpulan bahwa total nilai jual dari kendaraan yang hendak Anda beli adalah sebesar 390 juta ribu rupiah apabila sudah ditambahkan dengan PPN dan PPNBM. Sekian, terima kasih. It's caught in the crossfire.